Halo, selamat sore teman-teman semuanya, sahabat liputan6.com. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas ngobrol seru mengenai topik yang sering kita alami, yaitu marah. Semua orang pasti pernah marah atau dimarahi mengenai deadline pekerjaan, pacar yang tiba-tiba menghilang, atau pandemi yang selama 2 tahun ini kita alami. Semua itu akan bisa membuat kita semua atau sebagian orang stres atau overthinking dan tentu saja marah. Sebenarnya marah itu mungkin hal yang wajar. Cuman kalau marah-marah itu sering, terus-menerus, sedikit-sedikit marah, nah mungkin itu baru akan menjadi masalah. Nah, pada sesi Mind and Soul kali ini, saya akan mengundang pakar olah rasa dan penulis buku Soul Reflection, Ibu Arsaningsih, atau yang biasa disapa dengan Bunda Arsa. Sebentar, aku akan invite-nya. Ya, Oke, belum tersambung. Halo, selamat sore ya, Ibu. selamat sore Bapak, selamat sore semuanya yang gabung di Liputan 6 ini. Iya. Oke, Ibu, perkenalkan, saya Karmen Winarta dari Liputan 6. Nah, pada kali ini kita akan membahas tema yang berhubungan dengan marah, Bu. Nah, semua orang kan, ya, marah. Ya, banyak orang yang suka marah-marah ya, Pak. Betul, apalagi sekarang kan selama 2 tahun, nyaris 2 tahun kita mengalami pandemi, tidak bisa kemana-mana, ada banyak yang kehilangan, orang-orang yang dicintai, pekerjaan, dan seterusnya. Nah, untuk menghadapi itu, sebenarnya kita itu boleh marah atau enggak sih, Bu? Oke. Ya, memang marah itu sesuatu yang wajar ya, Pak ya. Ya, Bapak Ibu semua yang ikutan join juga pasti pernah marah ya. Ya, itu adalah sesuatu yang wajar, menjadi suatu sikap kita dalam menghadapi seperti tadi pandemi, kehilangan orang yang kita cintai, atau masalah pekerjaan, masalah keluarga. Benar. Benar, dan marah itu adalah suatu pilihan menurut saya. Karena ada beberapa orang yang mencoba untuk menahan amarahnya, ya, mengalihkan pada hal di luar dirinya, misalnya dia saking marahnya dia nonjok meja atau apa kan gitu, melampiaskan keluar. Ada juga yang marah dia pendam di dalam diri. Nah, itu kan banyak kriteria proses marah itu. Ada yang diekspresikan, ada yang ditutupi. Tapi kalau kita berbicara berhubungan dengan energi, maka seseorang itu akan dikatakan marah walaupun dia tidak berekspresi marah. Ya, istilahnya mendem di dalam diri, tapi marahnya di dalam, bukan secara menahan diri. Dia menahan diri. Tapi marahnya wah sudah gondok banget gitu istilahnya ya. Nah, kalau kita berbicara dengan bahasa energi, sebenarnya marah ini sudah terradiasi dan melukai banyak orang
di sekeliling Betul. kita secara energi atau secara batiniah. Marah yang terpendam itu akan meradiasi keluar dan berefek tidak hanya untuk diri kita tetapi orang lain. Oleh karena itulah mengapa kita belajar mengolah rasa dari marah ini agar tentunya kita bisa menjalani hidup dengan damai ya. Tetap boleh marah tapi jangan lama-lama. Karena kalau kita biarkan energi kemarahan itu terpendam cukup lama di dalam tubuh kita, kita bakalan sakit. Ya, sakit yang secara berfisik mungkin dokter mengatakan ini adalah psikis ya, dicari apa sakitnya nggak ketemu. Tapi mereka selalu merasa sakit. Karena energi kemarahan itu sangat tajam ya, sangat melukai. Maka yang pertama kali terluka ketika seseorang marah ya dirinya sendiri, dan setelah itu radiasi energi kemarahan ini juga akan melukai orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu jalan yang paling ya silakan Bu. Jalan yang paling mendamaikan ya, membuat supaya kita bisa mengolah rasa ya terima, sadari marah. Oh ya saya nih marah nih, saya mau marah. Atau mungkin kalau kita sudah berlatih belum marah pun kita sudah aware, sudah menyadari, oh saya udah mau marah nih. Saya akan menyelesaikan dengan cara damai, menerima kondisi marah, kondisi yang membuat kita marah. Dan menurut saya tips yang paling penting adalah memaafkan dan meminta maaf. Sehingga emosi kita itu tidak meledak keluar, melukai banyak orang, atau masuk ke dalam melukai diri kita. Oke, baik Bu. Nah, untuk sampai bisa menerima kesadaran bahwa saya sedang marah atau sedang ingin marah, itu mungkin ada cara-cara spesifik untuk mengenali atau mendeteksi bahwa kita sedang marah gitu. Ya, memang secara energi itu memang tidak terlihat ya. Sama juga ketika orang itu sedang marah, kalau dia tidak mengekspresikan maka tidak terlihat secara berfisik. Kalau orang itu marah, kan orang marah belum tentu ekspresinya galak gitu ya. Mungkin dia bisa senyum-senyum tapi marahnya mendem di dalam. Nah, secara energi kita akan melihat tanda-tanda itu kalau kita memang melatih proses olah rasa ini, Pak. Jadi setiap orang pasti akan terpapar dengan energi dari orang lain. Energi kita, misalkan energi Bapak dengan energi saya akan saling berinteraksi. Dan rasa ketika kita berhadapan atau berdekatan dengan orang-orang yang meradiasikan kemarahan, orang di sekelilingnya pun akan terimbas secara energi dan merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman, udah gelisah, aduh kok udah enak ya. Ya mungkin ada yang lebih peka lagi udah berasa, aduh ada apa ini kok saya sudah tidak nyaman di tempat ini. Enggak, ternyata kita berdekatan dengan orang-orang yang mempunyai radiasi kemarahan yang cukup tinggi. Ya. Jadi baik, kalau Bu. secara Jadi ya, kalau kita sedang marah, itu sebaiknya kita pendam atau kita ekspresikan? Ya, ada pilihan. Pilihan ya. Beberapa orang mengatakan bahwa oh saya lebih baik saya ekspresikan, kalau selesai ya udah gitu. Tapi ada beberapa yang dia lebih baik memendam, tidak berani mengekspresikan rasa marah. Dua-duanya menurut saya juga tidak baik, ya. Karena yang satu mendem itu akan merusak ya, membuat energi-energi psikis kemarahan itu terekam di aura, ya, dan menyumbat daripada jalur-jalur energi tubuh kita. Biasanya orang yang pemarah itu akan menyerang proses levernya dan empedu. Jadi kalau punya tanda-tanda dengan sakit lever atau empedu, ini menurut TCM ya, Traditional Chinese Medicine, karena saya belajar di situ, mereka mempunyai kecenderungan bermasalah dengan lever dan empedunya. Nah kalau kita tahu kan kita nggak mau marah-marah, nanti saya nggak sehat kan gitu. Benar sekali.
Dan juga Ya, kalau lingkungan kita, yang tidak sehat juga. iya, di lingkungan juga tidak sehat. Mereka tidak merasa nyaman berdekatan dengan kita. Benar. Jadi yang paling bijaksana ya bagaimana cara kita mencoba pahami bahwa saya ini lagi marah dan pahami kenapa harus marah. Ya, kalau kita sudah tahu kalau marah saya pendam itu membuat organ lever saya bermasalah, organ empedu saya bermasalah, kemudian tumpukan psikis atau stres di tubuh saya juga akan membuat daya tahan tubuh saya turun. Tentu kita akan berupaya untuk membersihkan ya energi-energi kemarahan ini di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya? Untuk proses ini ya paling pertama diperlukan adalah mengidentifikasi dulu, kenali diri kita, mengenal jati diri kita. Oh, saya ini pemarah loh, dikit-dikit saya kok gampang tersinggung, dikit-dikit kok saya emosian. Kita cari kenapa sih sumbernya. Tentu yang tahu adalah diri kita ya, bukan orang lain. Orang lainnya tidak paham. Nah, diri kita lihat ke dalam. Kalau saya terus marah, saya akan bermasalah, ya, bermasalah dengan keluarga, orang-orang di sekeliling kita, bermasalah dengan fisik kita, tadi sakit. Otomatis orang akan mempunyai kesadaran untuk bagaimana sih membuat saya tidak sakit, saya ingin damai, saya ingin menjalani hidup dengan baik. Maka secara otomatis mereka akan berupaya untuk menyelesaikan kemarahannya. Jadi bukan dengan cara meledakkan ya atau cara memendam, tapi kita harus hadapi dan menyelesaikan. Ya, jadi menyelesaikan masalah kemarahan itu tentu mencari sumber daripada permasalahannya. Biasanya orang marah selalu berkaitan dengan orang lain, lingkungan yang membuat memicu marahnya muncul. Berarti kita harus mengamati lagi kenapa ya yang salah siapa. Ya, jadi kita harus melihat sumbernya. Kebanyakan orang yang pemarah biasanya mereka tidak puas akan dirinya sendiri. Ya, jadi kurang ini, harus begini, harus begitu. Permasalahan sebenarnya di dalam diri, bukan pada orang lain. Oke. Berarti untuk mengatasi kemarahan salah satunya adalah dengan cara mengenali diri sendiri. Benar. Nah, mungkin gimana Bu? Konkretnya seperti apa itu mengenali diri sendiri itu? Ya, mengenali diri sendiri itu ya seperti saya itu, saya pakai baju nih bunga-bunga. Saya tahu, saya pakai baju ini saya akan jadi lebih cantik misalkan. Kan saya tahu porsi saya. Kemudian saya akan tahu kalau saya marah, ternyata itu akan membuat saya sakit. Otomatis saya akan ngerem untuk marah. Saya tahu bahwa kesehatan saya tidak baik. Maka saya harus berupaya menjaga dengan mungkin pola makan yang baik, ya istirahat. Jadi lebih ke arah melihat ke dalam diri. Nah, banyak orang yang tidak bisa mengenali dirinya. Betul, termasuk saya mungkin Bu. Ya, butuh orang lain untuk ngasih tahu gitu ya. Tetapi kalau kita nih, sebetulnya saya punya satu metode yang kita sebut dengan soul meter, measurement technique of radiation. Jadi kita bisa melakukan pengukuran atas apa yang kita miliki, pendaman-pendaman batin yang kita miliki. Karena seperti marah ini, secara energi itu meradiasi. Misalkan saya marah dengan Bapak. Walaupun ini berjauhan ya Pak ya, saya di Bali. Kemudian, walaupun saya baru mikir Bapak saya sudah jengkel, karena energi tidak ada ruang dan waktu, marah saya itu sudah terkirim ke Bapak. Ya, dan Bapak akan merasa tidak nyaman. Kok nggak enak ya? Karena energi kemarahan yang saya kirim terus itu akan melukai. Karena energi kemarahan itu sangat kasar, sangat tajam. Jadi banyak orang rasa, aduh punggung saya kok rasanya sakit, pegel aja. Pundak saya rasanya kok nggak enak. Nah, itu karena banyaknya tumpukan energi kemarahan yang dikirim
oleh orang lain. Karena energi tidak ada batas ruang waktu. Nah, jadi dengan proses soul matter ini kita bisa ngukur nih, wah ternyata Bapak banyak sekali menumpuk kemarahan gitu. Bukan dari dalam, tapi kalau yang saya dapat sih dari luar, Pak. Ya, jadi di dalamnya sebenarnya sudah adem. Tapi dari luar banyak sekali orang yang ngirim. Nah, kan rasanya nggak enak kan, pegel di pundak, tegang. Padahal itu bukan dari diri kita, tapi dari sesuatu yang dikirimkan orang kepada kita. Nah, itu juga bikin kita sakit, Pak. Gitu. Nah, kalau kita menarik sudah sekali. Jadi kalau kita sudah bisa mengukur energi tersebut, maka kita akan tahu, oh saya ini lagi dikirimi marah sama si A misalkan. Orang Jawa bilang, jangan ngerasani, baru dirasani aja kupingnya sudah panas. Ya itu jawabannya, bahwa energi itu mengikuti pikiran dan sudah terkirim. Dan itu sudah melukai kita. Jadi mau nggak mau ya, kita harus mengenali diri dengan proses radiasi-radiasi yang kita pancarkan. Oke, berarti kalau seseorang merasa tidak nyaman atau selalu tidak nyaman, berarti mereka bisa jadi kena serangan-serangan energi negatif dari orang-orang sekitar, lingkungan. Bisa. Nah, apakah ini Bu, kalau marah terhadap diri sendiri seperti apa? Apakah juga berefek sama? Ya, marah pada diri sendiri itu berefek pada proses organ kita. Yang saya tadi bilang, penumpukan energi marah yang kita ciptakan di dalam diri kita. Misalkan saya marah sama saya kok nggak berhasil ya dengan apa target, ya saya jengkel atau apa. Otomatis organ lever kita pun akan terganggu. Lever dan empedu. Biasanya karena meridian lever empedu itu ada di kepala kita udah pusing duluan. Karena marah yang kita pendam. Jadi ini sangat berefek pada tubuh fisik kita. Jadi kalau kita ingin sehat, ya jangan marah-marah. Ya kalau marah-marah emangnya lu sehat. Iya, sepakat Ibu. Nah, bagi teman-teman sahabat liputan6.com, bila ada pertanyaan atau ingin ditanyakan, silahkan menulis di kolom komentar. Oke, lanjut Ibu. Energi kemarahan itu apakah bisa ditimbulkan dari tidak hanya hari ini, maksudnya tidak hanya hari ini saya marah dengan siapa, tapi juga bisa jadi energi dari masa lalu, dari sebelum kita lahir, katakanlah. Dari past life. Bagaimana Ibu? Nah, dari past life, benar. Benar sekali. Jadi kalau kita lihat dari proses karakter, ya karakter seseorang kan ada yang lahir jebret, ngewek-ngewek langsung marah-marah, Pak. Maksudnya bayinya suka apa ya istilahnya marah gitu ya, sampai gede dia suka marah-marah. Sebenarnya kecenderungan itu sudah terpeta dari past life. Dia sudah membawa rekaman dari kemarahan itu. Nah, kalau rekaman ini di kehidupan saat ini tidak ada perbaikan, ya akan dibawa lagi. Oleh karena itu kan kesempatan kita terlahir saat ini untuk memperbaiki karakter kita, kualitas diri kita. Oleh karena itu dengan pemahaman energi dapat terukur apakah ini memang gawan bayen, apa yang dibawa oleh pada proses past life, atau perubahan karakter pada kehidupan saat ini karena mungkin pandemi yang biasanya tidak pernah marah-marah, pas pandemi ini nggak boleh keluar rumah, jenuh di rumah, akhirnya ekspresinya marah sama anak-anak, sama istri atau sama suami, ya itu bisa terjadi. Jadi kalau kita bisa pahami, maka segala sesuatu yang terradiasi dari diri kita itu dapat terukur. Dan kita akan dengan kita mengenal jati diri, akhirnya kita bisa memperbaiki kualitas diri yang kurang baik tersebut. Ya otomatis saya belajar dong mengolah rasa supaya saya nggak marah-marah lagi. Karena marah-marah terus juga menguras energi. Marah-marah terus membuat daya tahan tubuh turun. Ya seperti apalagi pandemi ya harus sehat kan. Terus daya imunitas kita turun karena marah-marah.
ya otomatis kan kita yang rugi. Marah-marah juga berdampak negatif dengan hubungan, keharmonisan dalam keluarga, mungkin di pekerjaan. Dan marah-marah itu mengurangi hoki, Pak, mengurangi kemakmuran. Kalau orang tahu dengan kemarahan itu dia mengurangi kemakmurannya, otomatis dia nggak mau marah-marah. Nah, ternyata kan dari proses ini perlu edukasi, pengetahuannya. Bahkan marah-marah pun membuat kita jauh dari Tuhan kita, ya, tidak bisa lebih dekat. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kenali diri, kalau sudah punya marah-marah, ya ayo selesaikan. Tidak memendam, tidak meledakkan, tapi selesaikan dengan damai, dengan menyadari kekurangan, dan tentunya dengan proses meminta maaf dan memaafkan. Itu yang paling mendamaikan, ya. Karena dengan proses memaafkan, semua radiasi kemarahan itu dapat terbersihkan. Dengan kita meminta maaf, kita menarik kemarahan yang sudah kita kirim kepada orang lain. Sehingga aura kita pun bercahaya lagi, bersih auranya. Oke, baik Bu. Menarik sekali teman-teman. Kalau boleh kembali ke belakang, Bu. Iya. Bagaimana caranya mengukur kemarahan kita? Misalkan levelnya itu sampai seberapa? Dan kalau misalkan itu bisa dilakukan oleh diri kita sendiri atau perlu bantuan orang lain atau bisa dipelajari seperti apa, Bu? Iya. Iya, memang ada tahapan orang belajar ya, Pak. Kalau kita cuma mengenali diri kita, tahu saya marah, biasanya yang lebih tahu adalah orang lain, ya, yang mengamati diri kita dengan karakter kita. Tapi kalau kita mau belajar, sebenarnya ilmu ini dapat dipelajari seperti tadi, kita paham proses energi tadi. Segala sesuatu dari pikiran kita akan terradiasi keluar, ya, bisa ke semesta lah, katakanlah ke alam. Dan semua itu sebenarnya dapat terukur secara energi. Entah itu radiasinya dalam meter, mungkin lagi marah yang biasa-biasa saja, mungkin radiasinya 10 meter. Jadi sekitaran 10 meter orang itu dia merasa tidak nyaman. Tapi ketika seseorang membawa dendam di dalam dirinya, maka kualitas energi kemarahannya itu bisa lebih luas, ya, misalnya bisa ratusan meter. Ya, semakin marah, semakin pancaran radiasi kemarahannya itu semakin luas. Jadi kita bisa dengan paham pengukuran, kita bisa mencicil, ya, menyelesaikan proses batin kita untuk meredam semua kemarahan dengan cara yang damai. Oke, ya, baik Bu. Salah satu cara untuk ya, salah satu cara untuk meredam kemarahan itu tadi disebutkan Bunda Arsaningsih, memaafkan. Ya. Ya. Nah, kita harus minta maaf kemana saja Bu itu, Bu? Kalau misalkan kita sedang marah, ya, lagi uring-uringan, bentar-bentar marah, dikit-dikit marah gitu, Bu. Ya, tentu kita harus meminta maaf yang pertama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebenarnya banyak interaksi yang menimbulkan kemarahan itu adalah interaksi yang paling dekat, yaitu keluarga. Ya, karena keluarga itu bagian dari di mana kita harus menyelesaikan takdir kita atau karma kita yang paling banyak. Ya, dari lahir kita udah ketemu bapak, ibu, ya, belum lagi adik-adik, kakek, nenek, dan secara sosial kita berinteraksi sangat dekat dengan mereka. Nah, sering ketidakpuasan muncul di dalam keluarga ini intinya. Ya, tidak senang dengan ibu atau bapak, marah, jadi tanpa disadari dipendam, dan ketika dia berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungannya, mereka sudah mempunyai kecenderungan untuk melampiaskan ketidakpuasan mereka yang terjadi dalam keluarga. Jadi paling pertama yang harus kita selesaikan yaitu minta maaf dan memaafkan dengan orang-orang terdekat, yaitu orang tua kita. Ya, tentunya ya, kita
harus orang tua, kemudian mungkin kakak adik dulu, karena biasanya trauma kita pada waktu kita kecil itu muncul dalam keluarga. Nanti kalau sudah di dalam keluarga terselesaikan, ya jangan lupa juga memaafkan diri kita karena kekurangan kita, dan tentu niatkan untuk bertumbuh. Nanti kalau sudah, baru memaafkan orang-orang di lingkungan, ya mungkin lingkungan kerja atau yang bersinggungan dengan kita, yang mungkin nggak cocok, selesaikan dengan damai. Karena di proses energi itu ada hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai itu adalah sesuatu yang kita tanam, entah itu di kehidupan saat ini atau di past life yang buruk, yang ada saatnya dalam kehidupan ini kita tuai. Jadi katakanlah seperti takdir itu bagian dari tuaian yang harus kita terima. Nah, dari mana? Dari masa lalu. Ya, dari past life, dari masa lalu. Berarti kan kalau kita dapat hal buruk dari seseorang, pasti kita sudah punya sejarah nih dari past life. Kita sudah berinteraksi sehingga di kehidupan saat ini apa yang kita tanam, kita tuai. Dia datang untuk menunjukkan, ini loh saya, kamu dulu berbuat buruk sama saya, sekarang saya berbuat buruk sama kamu. Jadi semua itu akan kembali dengan proses yang tepat, waktu yang tepat, penderitaan yang tepat. Jadi dengan proses meminta maaf dan memaafkan, sebenarnya itu menyelesaikan hutang-hutang kita yang telah kita tanam dulu. Oke, menarik sekali, Bunda. Jadi, buat teman-teman sahabat liputanam.com, jika sekarang sedang mengalami kesedihan atau kemarahan, mungkin itu bisa dikatakan itu buah dari past life juga, bukan hanya dari sekarang. Dan kita harus memaafkan. Ya. Oke, Bu. Ya. Selanjutnya, orang-orang yang cenderung suka marah-marah, sebentar-sebentar marah, itu apakah mereka bisa dibilang sedang depresi atau sedang stres, seperti itu, Bu? Gimana, Bu? Iya, benar, Pak. Kalau mereka dalam kondisi yang tenang, tentu mereka akan memilih tidak marah-marah, ya. Otomatis dia, jiwa-jiwa yang tenang itu tidak akan bereaksi dengan kemarahan. Mereka mungkin akan lebih tenang, ya, apa adanya, ya sudahlah gitu, ya. Tapi mereka yang dalam kondisi penuh ketegangan, depresi, stres, ya seperti yang saya cerita, dulu tidak marah-marah, pada waktu era pandemi ini kok tiba-tiba jadi marahnya meledak-ledak. Karena ada kerasa ketidakpuasan dengan kondisi pandemi ini. Misalkan dia yang biasanya bisa jalan-jalan, sekarang harus di rumah saja. Ya kan, stres itu, tegang, sehingga sedikit aja kena senggol aja udah pingin berantem gitu ya, sudah terpicu. Karena energi di dalam auranya sudah penuh dengan penumpukan stres yang berkepanjangan tadi. Jadi kenapa orang-orang harus mempunyai kesadaran untuk bersih-bersihkan aura kita, ya, dari tumpukan emosi dari dalam ataupun dari luar. Karena tanpa kita sadari dalam kondisi di lingkungan pekerjaan kita atau dalam lingkungan keluarga kita, pasti ada orang yang tidak suka dengan kita, yang mengirimkan emosi negatif maupun pikiran negatif kepada diri kita, dan itu perlu dirilis, perlu dibersihkan. Nah, biasanya sih saya mengajak mereka untuk melakukan proses soul reflection, ya, meditasi bersama untuk dengan proses energi, mengenal jati dirinya, apakah saya marah, dan menyelesaikan prosesnya dengan kekuatan Tuhan, sehingga setelah proses itu kita fresh kembali, karena tidak ada lagi tumpukan-tumpukan energi psikis dari dalam maupun dari luar yang memenuhi aura kita. Oke, baik, Bu. Menarik sekali. Kalau kita, misalnya saya sudah merasa memaafkan seseorang dan semua orang-orang yang mungkin pernah menyakiti saya, nah itu untuk apa?
apakah saya artinya sudah benar-benar memaafkan itu apa indikatornya, Bu? Apa yang kita rasakan kayak gitu? Iya, benar. Ketika seseorang udah benar-benar memaafkan, ya, berarti ketika mereka hadir, ya, muncul di permukaan atau ketemu lagi, kita sudah tidak ada rasa yang mengganjal. Tapi kalau kita masih ada kemarahan di dalam diri, mungkin orang lain menyebutkan namanya aja kita udah jengkel, masih jengkel, ya. Atau kita ketemu orangnya kita udah nggak mau melihat, berarti kita masih punya kemarahan yang dalam. Nah, kalau kita sudah damai di dalam diri kita, maka kita ketemu mereka lagi ya senyumin aja, jadi nggak kayak sehat biasa saja, karena kita sudah berhasil mengalahkan atau meredam kemarahan di dalam diri. Oke, salah satu berarti indikatornya netral ya, Bu. Ya, Tidak merasakan kebencian atau kemarahan lagi pada seseorang. iya, benar Pak. Jadi memang kondisi damai, tenang atau netral tadi akan tercermin pada mereka-mereka yang tidak mempunyai pendaman-pendaman negatif di dalam dirinya. Ya, tidak cenderung bereaksi terhadap segala sesuatu yang ada di dalam lingkungannya. Tidak terusik dengan fenomena yang ada di luar dirinya. Oke, baik Ibu. Ini saya bacakan ada pertanyaan dari Rudi Pui. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi rekan kerja yang mudah marah, sedangkan kita tidak bisa menghindari mereka setiap hari. Nah, bagaimana Ibu itu? Itu masalah banyak orang ya Pak ya. Betul sekali. Kita punya teman yang jutek banget, yang sedikit-sedikit marah ya, dan kita tidak bisa menghindar karena itu bagian dari proses pekerjaan atau memang itu bagian dari karma, kita harus bertemu dengan mereka. Maka jalan yang mendamaikan sejatinya orang yang pemarah dia itu butuh cinta, butuh perhatian. Orang yang pemarah itu sebenarnya butuh diperhatikan Pak, kalau mau ini. Jadi berikan aja dia cinta lebih dalam, berikan dia perhatian, nanti lama-lama kemarahannya itu akan lenyap. Ya, begitu kita memenuhi dia dengan cinta, dengan perhatian. Jadi cinta bukan nafsu ya, maksudnya ya secara batin selalu memaafkan mereka ya, dan mencintai, katakan aku mencintaimu. Dan proses ini kita berikan energi cinta, perhatian, maka otomatis mereka pun akan melembut. Kalau misalnya kita berikan, katakanlah dia lagi marah nih, 10 poin, ya, berarti dia butuh perhatian 10 poin, Pak. Ya mungkin kita ketemu baru dapat kasih 2 poin. Besok lagi ketemu, senyumin aja lagi 2 poin. Lama-lama kan penuh cintanya, ya perhatiannya, ya. Kalau dia sudah penuh, ya dia akan berubah. Ya, kalaupun mereka tidak mau berubah ya sudah, biarkan, yang penting kita tidak bereaksi negatif dengan orang tersebut. Oke, menarik sekali. Mas Rudi, mungkin jawabannya sudah jelas ya. Oke, selanjutnya Bu, tadi disebutkan bahwa memaafkan itu salah satu cara untuk mendamaikan diri atau meredam kemarahan. Nah, mungkin ada ada cara lain, olah rasa yang lain, atau bahkan olah fisik untuk meredam kemarahan itu. Ya, untuk olah fisik ya, saya berbicara dulu secara berfisik ya. Rasanya orang cenderung meredam kemarahan itu dengan melakukan banyak aktivitas ya Pak, untuk membuat dia lupa dengan kemarahannya. Misalnya olahraga nih, wah aku lagi marah nih, lari sampai capek gitu. Ya, tapi itu pun tidak menyelesaikan, karena marah itu merupakan suatu bentuk energi psikis, bukan secara berfisik. Jadi untuk meredam kemarahan ya perlu kesadaran secara psikisnya dia selesaikan, batinnya yang didamaikan, bukan fisiknya. Oleh karena itu, karena ini proses energi, saya melihat juga bahwa pada zaman dulu ya, zaman saya masih remaja,
Banyak orang tua yang mengatakan kalau lagi marah itu ngelus dada saja. Ya, suruh ngelus dada aja, nanti marahnya hilang. Saya dulu berpikir bagaimana marah itu dengan ngelus dada aja kok bisa hilang, gitu ya. Sekarang dengan saya paham energi, ternyata dengan mengelus dada ini sebenarnya kita mengaktifkan cakra jantung kita untuk lebih aktif sehingga kemarahan itu reda. Tapi belum tentu hilang, baru meredakan. Ya, jadi kita jadinya tarik napas panjang, akhirnya marahnya tidak jadi meledak. Itu bisa dilakukan dengan demikian. Tapi kalau kita mau benar-benar bersih dari energi kemarahan, kita membutuhkan power kekuatan yang terbesar di alam ini, yaitu kekuatan Tuhan. Ya, jadi tanpa melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses ini, marah kita tidak akan terbersihkan. Ya, radiasi marah ini akan sulit untuk terbersihkan. Oleh karena itu, untuk kita benar-benar netral atau damai tadi, Pak, butuh melibatkan, kita terhubung dengan kekuatan Tuhan, yang menghadirkan Tuhan di dalam diri, ikhlas menerima, kemudian menyadari ya tidak ada orang yang sempurna, saya memaafkan, maka proses memaafkan akan berjalan lebih dalam, ya, karena tidak hanya power diri kita, tetapi ada kekuatan Tuhan yang membantu kita untuk dapat memaafkan orang lain. Ya, tentu Bapak Ibu sudah pernah merasakan kan, kalau kita marah, bayangin orangnya aja udah jengkelnya setengah mati, karena power kita tidak mencukupi untuk memaafkan. Orang yang memaafkan membutuhkan power yang besar, karena energi harus mengalir pada orang yang kita maafkan. Oleh karena itu kita butuh terhubung dengan kekuatan Tuhan. Ya, dan baru kita bisa memaafkan. Oke. Jadi ketika seseorang punya istilahnya spiritualitasnya makin tinggi, otomatis dia akan makin damai. Damai, benar Pak. Jadi itulah Rasul itu bukan hanya mengandalkan kekuatan diri, tapi akhirnya proses ini mengarah pada proses spiritual yang lebih tinggi. Dan mengarah pada kekuatan Tuhan untuk bisa menyelesaikan proses batin kita. Ujung-ujungnya ya proses spiritual tadi, Pak. Baik Ibu, kembali ke pertanyaan teman-teman sahabat liputan6.com. Ini dari Mbak Evi Kesuma. Pertanyaannya adalah, bisa tidak marahnya orang mengkontaminasi kita, walau dia marahnya tidak sama ke kita, tidak sama kita marahnya tidak ke kita maksudnya. Iya. Bagaimana Ibu? Oke, saya kasih contoh aja dalam keluarga nih biasanya ya. Misalkan suami istri sedang berkelahi, marah-marahan nih. Mereka marah-marahan, mereka pikir supaya anak-anak tidak terkena imbas, mereka marah-marahnya di dalam kamar. Ya, diskusi sambil marah-marah itu di dalam kamar. Mereka pikir itu aman, ya. Tetapi secara energi itu melintasi ruang dan waktu. Jadi energi kemarahan di dalam kamar ini pun akan meradiasi keluar dan berdampak pada anak-anak kita. Mereka pasti tidak nyaman juga. Dan mungkin membuat mereka tidak betah di rumah. Mau bawaannya itu pergi dari rumah aja. Setelah beberapa kejadian saya melakukan pengukuran energi rumah tersebut, saya bilang ini energinya kok banyak sekali energi kemarahan. Sehingga anak-anak ini pinginnya lari saja dari rumah, nggak jenak atau nggak bertahan di rumah. Nah, baru orang tuanya cerita, iya sih, saya bilang ini banyak sekali kemarahan, apakah kalian terus berkelahi? Dan mereka mengaku, ya berkelahi, tapi di dalam kamar. Ya. Tapi kan dampak daripada energi kemarahan itu tidak hanya pada mereka yang diajak marah, tetapi lingkungannya juga berdampak. Ya, sama aja seorang bos dengan bawahannya marah-marah. Ya. Akhirnya teman-teman pekerja yang lain juga merasakan dampak yang tidak nyaman dari energi kemarahan tersebut. Makanya perlu menyadari bahwa energi kemarahan itu sangat tajam dan menyakitkan, dan kita tentunya tidak ingin menyakiti orang-orang di luar. Oleh karena itu
cobalah untuk menyadari proses kemarahan kita dan menyelesaikan dengan damai. Oke, begitu Mbak Evi Kusuma, mungkin sudah jelas ya jawaban dari Bunda Arsaningsih. Nah, selanjutnya masih banyak pertanyaan Bu, ini salah satunya dari Kak Telni Rusmi Tantri. Bunda, bagaimana logika dengan ungkapan bahwa orang yang gampang marah itu cepat tua? Nah, gimana ini Bu? Iya, seperti yang tadi saya bilang, orang yang marah, memendam kemarahan di dalam dirinya, organ yang pertama bermasalah adalah lever dan empedu. Padahal fungsi lever itu sangat luar biasa ya. Otomatis itu akan membuat kerja beban daripada organ-organ tubuh yang lain. Dan itu kemarahan pun membuat efek yang negatif terhadap sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita juga tidak akan bekerja maksimal. Regenerasi sel juga tidak maksimal. Ya, proses lever berhubungan dengan darah pun tidak maksimal. Akhirnya apa yang terjadi? Ya itu cepat tua jadinya. Jadi kalau mau awet muda ya jangan marah-marah. Oh iya, iya sepakat sekali Bu. Benar. Oke, begitu ya Mbak Telni. Jadi salah satu tips agar tidak cepat tua adalah jangan suka marah-marah. Begitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ida Swastini. Mohon izin bertanya, berarti yang paling penting memaafkan dengan pihak terdekat menempati porsi terbesar ya Bunda. Setelah itu selesai, baru ke diri sendiri dan ke lingkungannya. Benar sekali. Ya, tentunya yang paling penting, yang paling harus cepat diselesaikan ketika kita berinteraksi dengan orang yang memang bermasalah dengan kita. Kalau kita ingat dengan orangnya, ya bayangkan orangnya dan selesaikan secara batin. Tapi kalau nggak ingat, saya marah sama siapa, ya niatkan saya minta maaf pada semua orang di mana saya telah melakukan, mengirimkan emosi kemarahan pada mereka. Ya, ini juga penting untuk memutuskan tali-tali eterik yang menghubungkan kita dengan mereka. Karena kalau tali eterik ini terus terhubung, kita mudah tersedot ya, lobet ya, terkuras secara energi. Oke, baik Bu. Ini boleh saya lanjutkan ya pertanyaan-pertanyaan dari sahabat liputan6.com, ternyata banyak sekali. Dari Arta Jayadi. Ini spesifik sekali pertanyaannya. Apakah marah bisa menyebabkan sel-sel saraf di kepala rusak, jadinya cepat beruban, Bu? Ya, saya tuh hubungannya marah dengan ubanan itu belum pernah melakukan penelitian. Tapi marahnya itu memang akan biasanya menumpuk energi kemarahan kita ya dari dalam diri, biasanya menumpuk di bagian kepala, di mana di sana ada titik-titik meridian empedu dan meridian lever. Ya, jadi biasa kita sakit kepala, baru tegang dikit sakit kepala, marah dikit sakit kepala, karena jalur meridian itu tersumbat oleh energi kemarahan kita. Nah, otomatis karena itu ada di bagian kepala, mungkin fungsi-fungsi yang berhubungan dengan uban itu juga ikut terganggu, Pak. Saya belum pernah melakukan penelitian dengan ubannya. Oke, baik, Bun. Kembali ke masalah marah. Sebenarnya ada nggak sih, Bu, orang yang tidak bisa marah? Saya yang coba jawab ya. Proses orang yang tidak bisa marah itu juga aneh gitu ya. Namanya juga masih manusia. Pasti aja ada sesuatu yang membuat dia terpicu secara emosi. Tapi kembali pada tingkat kesadaran seseorang. Kalau dia kesadarannya rendah, kesadaran spiritualnya rendah, biasanya senggol bacok, ya kan, nggak mikir senggol langsung bacok, dah gitu. Tapi begitu dia mulai bertumbuh kesadaran spiritualnya,
mungkin yang tadinya senggol bacok jadi marah selama sebulan. Itu kan dia harus berlatih untuk memaafkan. Gengsi, saya maafin. Jadi terus memendam marahnya terus. Begitu dia belajar lagi, mungkin seperti ini, paham ya, kalau marah nanti saya sakit, saya nggak mau sakit. Jadi dia mungkin marah hanya seminggu. Habis seminggu berdamai. Tapi pada tingkatan yang lebih tinggi lagi, kesadaran spiritual seseorang lebih tinggi lagi, bukannya tidak pernah marah, baru rasanya mau marah pun dia sudah tahu, oh ini saya mau marah, berarti belum marah kan? Dia sudah menyadarinya dan dia sudah menyelesaikan. Itu perlu latihan, tidak ada yang instan begitu saja. Kalau kita ingin berkesadaran lebih baik dengan kualitas hidup yang lebih baik, maka kita akan bertumbuh sampai pada tingkat tersebut. Ya, jadi orang itu benar-benar berlatih untuk, oh ya, ini akan membuat saya marah, saya selesaikan dulu, saya berdamai. Jadi itu biasanya dicapai oleh mereka-mereka ya, kalau kita lihat ya memang tingkat kesadaran spiritualnya lebih tinggi. Oke, baik Bunda. Ini ada pertanyaan lagi dari Utenona. Kalau yang bikin marah justru keluarga sendiri, masa kita yang minta maaf pun, bagaimana caranya agar justru keluarganya yang sadar kalau mereka yang salah? Maksudnya dia menuntut minta maaf ini kayaknya, Bu. Iya, benar. Beberapa orang dia menunggu orang lain untuk minta maaf sama kita, baru kita menyelesaikan. Marahnya hilang gitu istilahnya. Tapi kembali lagi, sampai kapan? Apakah kita bisa mengubah orang lain itu terus punya kesadaran dan minta maaf? Ya, nanti kelamaan kita bawa marahnya, kita yang menderita dan kita yang sakit. Oleh karena itu sebenarnya ubahlah diri kita, ya, turunkan ego kita, jadilah orang yang rendah hati, sehingga kita akan mampu untuk memaafkan mereka-mereka yang melakukan kesalahan. Padahal yang salah memang mereka sebenarnya. Betul. Tapi kita nggak bisa menuntut mereka untuk minta maaf sama kita. Kita yang lebih dulu paham, kita yang memaafkan mereka. Disitulah kita akan melihat suatu proses kerendahan hati seseorang mampu memaafkan orang lain yang bersalah padanya. Dengan kita mengubah diri kita, maka ya tentunya keluarga tersebut akan jauh lebih damai. Oke, baik Bunda. Jadi untuk meredam kemarahan itu soal ini aja, soal mindset atau pola pikir aja ya Bu. Jadi kalau tidak ingin marah, kita kayak apa sih? Kayak saklar yang tinggal on off-nya aja. Apakah semudah itu? Atau perlu perjuangan bertahun-tahun atau gimana Ibu? Ya, memang itu tidak mudah ya. Oleh karena itu kita ajak orang untuk berubah secara bertahap. Ya, di sini saya membantu banyak orang dengan proses belajar ya. Ini kan proses bertumbuh. Jadi tidak ada yang instan dalam sekali pertemuan ya. Jadi perlu beberapa kali kita berlatih ya dengan sampai di sana. Dan itu ada proses belajar mengolah rasa ya, dengan langkah awal mengenal jati diri. Dari dasar dulu kita berikan pemahamannya, nanti kita bawa bertahap dan kita berikan edukasi secara knowledge-nya. Dan tidak cukup knowledge saja, kita butuh power ya, seperti tadi memaafkan itu butuh power. Dan bagaimana kita mampu menghadirkan power yang besar terhubung dengan Tuhan untuk dapat memaafkan orang lain. Itu perlu bertumbuh ya Pak, perlu tahapan-tahapan untuk bisa. Oke, baik. Jadi tidak ada yang instan ya Bu? Betul. Oke, baik. Sekarang ini pertanyaan dari Putu Santi. Bun, bagaimana bila saat kita mencoba tegas, terkadang energi malah suka ikut-ikutan terradiasi? Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ketika kita berupaya untuk tegas,
kadang tanpa kita sadari energinya akan terasa keras dan kuat bagi orang lain dan membuat orang tidak nyaman. Ada tips untuk proses ini. Jadi sebelum kita tegas melakukan niat untuk mengajari, ya istilahnya menasehati atau mengarahkan orang lain untuk suatu kebaikan, aktifkan cakra jantung kita lebih aktif lagi. Jadi istilahnya tegas dengan penuh cinta. Tetap kita perlu ketegasan, ya, tidak bisa hal buruk dibiarkan begitu saja. Tapi penuhi diri kita dengan cinta, cakra jantung kita harus jauh lebih aktif, sehingga nanti walaupun kita berlaku tegas, orang masih merasakan bahwa penuh dengan cinta. Jadi orang tidak akan bereaksi negatif atas proses tersebut. Oke, begitu Mbak Santi, tapi kan kayaknya cukup susah ya, tegas dengan cinta. Nah, itu perlu perlu latihan yang Oke, perlu belajar lebih lama mungkin, Bu. Betul. Oke, lanjut, Bu. Ini pertanyaan dari Utupwat. Yeah. Bunda, saya juga sering sakit di bagian kepala belakang dan punggung serta liver. Cukup rasanya mendeskripsikan bahwa saya banyak marah. Kalau sudah banyak tumpukan marah seperti itu, bagaimana mengatasinya? Nah, itu salah satunya memaafkan ya, Bu. Benar, memaafkan, minta maaf. Ya. Nanti kalau pingin lebih dalam lagi bisa ikuti kelas olah rasa kemarahan. Karena ada khusus kelas yang bagaimana kita benar-benar dapat melepaskan penumpukan energi kemarahan di dalam tubuh. Yaitu ada proses pemurnian batinnya. Jadi kita berikan pemahaman dulu kenapa, dan dengan proses energi kita membersihkan tumpukan kemarahan, ya, seperti utuk ini kan banyak sebenarnya dari luar, ya, yang menumpuk, jadi ada aksi ada reaksi, dan jangan biarkan berlama-lama terus menumpuk karena pasti akan menyebabkan sakit, ya. Ini kan sudah merasakan sakit, jadi mungkin kalau ada waktu ikuti kelas olah rasa kemarahan. Oke, baik. Mungkin Bunda boleh cerita kelas olah rasa kemarahan itu ada level-levelnya gitu, atau gimana cara masuknya? Ada seleksi di apa namanya, dideteksi ini masuk level 1 ini gimana, Bunda? Enggak sih, kalau biasanya kita masuk kelas online ini masuk di langkah awal mengenal jati diri, ya. Jadi ikut kelas langkah awal mengenal jati diri dulu supaya tahu siapa diri kita, sehingga kita dapat mengurai benang kusut yang kita bawa. Seringkali kita tidak punya kesadaran, kita menyalahkan keluar atas penderitaan atau hal buruk dalam kehidupan kita. Padahal semua itu adalah bagian dari apa yang kita tanam dan itu kita tuai. Nanti setelah kelas-kelas tersebut akan mengarah pada proses pendalaman, ya, 4 aspek, dari kita bagi ke aspek kesehatan, hubungan, kemakmuran, dan kesehatan spiritual. Nah, dari sana baru diurai lagi, kan bertahap, Pak, karena ruwet sekali kalau nggak di benangnya diurai, stres terus nanti. Oke, satu lagi ini, Bu, ada pertanyaan dari Komang Arya Niswiria. Bunda, bagaimana tentang kemarahan terhadap anak? Terkadang anak itu bandel, sudah diberitahu dengan cara baik-baik, tapi tetap saja belum berubah. Apakah boleh kita marah bila itu untuk mengubah anak menjadi lebih baik? Ya, kita perlu memberikan contoh yang baik sebenarnya pada anak kita. Bukan dengan kemarahan meledak-ledak, karena tentu mereka pasti akan lari dari diri kita. Untuk proses hubungan antara orang tua dengan anak ini biasanya saya paparkan di kelas parenting. Jadi menyelesaikan, memahami mengapa sih anak itu mempunyai karakter yang keras, ya. Karena sejatinya ya itu ada hubungan pada saat ibu berada di dalam kandungan. Ya, jadi kebetulan itu juga saya dulu mengajar senam hamil, jadi saya tahu bagaimana proses tumbuh kembang anak-anak. Jadi mungkin bisa mengikuti kelas itu sehingga lebih detail paham
Dan biasanya ibu yang menyelesaikan atau bapaknya yang menyelesaikan proses meminta maaf kepada anak, ya, memenuhi anak dengan cinta, dan tanpa disadari anak itu akan lebih mudah diarahkan. Ya, bukan dengan kemarahan. Kalau kemarahan malah mereka akan lari dari kita. Jadi proses-proses seperti ini biasanya kita ajak orang tuanya untuk menyelesaikan proses batin, ya, dan memenuhi orang tuanya dengan cinta sehingga orang tuanya dapat menyalurkan energi cinta pada anak-anak dan anak-anak dapat bertumbuh lebih baik. Mereka merasa disayangi, dicintai, sehingga biasanya anak-anak cenderung lebih nurut ketika kita nasihati. Oke, baik Ibu. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah memungkinkan apabila semua orang penghuni bumi itu belajar memaafkan dan mengikuti kelas-kelas seperti yang disampaikan Bunda Saningsih, sehingga seluruh orang itu damai, bisa memaafkan dan sehingga tidak ada kemarahan lagi? Ya, itu idealnya begitu sih, Pak. Tujuan dari proses kita terlahir di bumi ini adalah untuk proses pendewasaan jiwa. Ya, menjadi jiwa yang dewasa, jiwa yang tenang, jiwa yang berserah pada Tuhannya. Tapi dalam proses ini tidak semua akan mempunyai kesadaran, karena kesadaran ini bertingkat. Ya, jadi kesadaran bertingkat, kita tidak bisa nyalahkan mereka yang masih tadi senggol bacok. Kita nggak bisa nyalahin mereka yang masih lama mendem marah, karena mereka, kesadaran mereka mungkin baru di sana. Jadi ya mungkin lebih baik bagi mereka-mereka yang sudah sadar duluan, mari bertumbuh bersama untuk memahami konsep kehidupan ini, paling tidak membebaskan dirinya dari belenggu kemarahan yang terpendam, karena punya marah itu tidak nyaman sekali. Kalau kita ingin lebih damai, ya ayo harus siap berubah. Oke, baik Ibu. Tampaknya sudah sekitar 1 jam kita berbincang dan harus diakhiri Bunda Arsa. Jadi terima kasih atas kehadiran Bunda, juga teman-teman, sahabat liputan6.com. Intinya agar kita lebih damai, tidak marah-marah, salah satu caranya adalah dengan memaafkan diri sendiri dan orang lain. Begitu ya Bunda? Iya. Sekali lagi terima kasih Bunda dan selamat sore semuanya. Terima kasih.